Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Lilis Inaya di mata pelajaran Perundang-undangan Kesehatan. Kita akan bahas tentang Undang-Undang Kesehatan, di mana peraturan lama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 itu tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Oleh karena itu, direvisi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan itu ada beberapa ketentuan umum yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk, baik itu dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan, serta fasilitas kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlakukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Nah, ini kalian harus tahu apa sediaan farmasi itu. Nah, kemudian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Nanti di bab berikutnya kalian akan pelajari apa itu alat kesehatan dan sediaan farmasi. Kemudian ada tenaga kesehatan. Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, kita itu SMK termasuknya adalah tenaga kefarmasian, jadi termasuk salah satu tenaga kesehatan. Ketentuan umum berikutnya ada fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Sedangkan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Ada juga obat tradisional. Obat tradisional ini merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenika, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ini contohnya kayak jamu, kemudian ada obat herbal terstandar atau OHT, dan ada fitofarmaka, itu bagian golongan obat juga. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi,
dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Misalnya upaya kesehatan itu ada upaya perbaikan gizi masyarakat, kemudian ada upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, kemudian ada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, itu biasanya dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat di puskesmas. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat promosi kesehatan. Misalnya, memberikan informasi tentang imunisasi, kemudian penyuluhan tentang kesehatan ibu hamil, informasi tentang kebutuhan NIPAS, dan lain-lain. Kemudian ada pelayanan kesehatan preventif, adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Ini contohnya misalkan imunisasi terhadap bayi dan anak balita serta ibu hamil ya. Terus kemudian pemberian vitamin A. Kemudian ada posyandu, ada pemeriksaan kesehatan secara berkala, itu salah satu contoh preventif. Kemudian ada pelayanan kesehatan kuratif, suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Contohnya untuk yang pelayanan kesehatan kuratif itu seperti untuk orang-orang yang sakit atau pasien pada penyakit kronis, diabetes, jantung. Jadi untuk mencegah penyakit tersebut tidak lebih parah lagi. Jadi dari sini bisa diketahui bahwa preventif lebih baik daripada kuratif, daripada mengobati. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Contohnya misalkan rehabilitatif mental, misalnya pasien dari rawat rumah sakit jiwa. Kemudian rehabilitasi fisik, contohnya agar si penderita tersebut memperoleh perbaikan fisik, ya. Contohnya misalnya kaki palsu atau misalkan ada penambalan gigi palsu. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan secara turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya kayak pemberian obat tradisional, jamu ya. Undang-undang kesehatan juga mempunyai azas pembangunan kesehatan, di mana harus diselenggarakan dengan berasaskan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriminatif, norma-norma agama. Jadi semua warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, harus secara adil merata, tidak boleh dibeda-bedakan. Ini juga ada tercantum di dalam Undang-Undang 45 pasal 28 ya. Tujuan pembangunan kesehatan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi kalau misalkan manusianya sehat, otomatis kan pembangunan negara juga akan baik karena SDM-nya sehat baik. Demikian penjelasan tentang Undang-Undang Kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.